Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi kita di sini sayang, bertemu di acara keputrian. Ya. Dalam acara keputrian ini kita mulai yuk. Sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hari ini tema kita adalah masih kita berbicara tentang Rasulullah ya. Itu 5 hal yang disukai Rasulullah. Alhamdulillah kita berjumpa mengkaji tentang apa yang disukai Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah menyaksikan kita dan memberikan keberkahan untuk kita hari ini. Semakin kita mengkaji ini, bertambah ya keilmuan kita mudah-mudahan. Insya Allah ini akan memberikan ketenangan kepada kita. Karena memang janjinya orang-orang yang mendapatkan ilmu adalah diberikan ketenangan. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati summa istaqamu wa la takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan ini kita termasuk amal soleh ya nak ya. Kita mengkaji dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan termasuk amal soleh, menambah keilmuan kita sehingga memberikan kenyamanan kepada kita. Lalu dari ayat yang tadi, ketika kita sudah beramal soleh, kita beristiqomah, maka kata Allah, wala takhafu, kata Allah, jangan kita tidak akan pernah merasa takut di dalam hati kita. Tidak ada rasa gundah gulana insya Allah. Tidak ada rasa kekhawatiran insya Allah. Karena memang itu janji Allah. Wala tahzanu, dan tidak akan kita merasa bersedih. Karena semakin terus tambah ilmu kita. Tambah keyakinan kita dari kita mengkaji sebuah ilmu. Ya, dan hari ini kita mengkaji hal yang disukai oleh Rasulullah, semakin memantapkan kita untuk berislam sehingga kita menjadi orang-orang yang terus beristiqomah. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk mencontoh, menteladani Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Anak soleha, 5 hal yang disukai Rasulullah apa saja ya? Yuk kita kaji. Mari. Nah, dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 21 yang sering kita dengar ya pada saat acara Maulid nih, juga ya seringkali dibacakan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Telah ada suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam kehidupan ini, kita sedang menanti kapan ajal kita datang. Nah, sebaik-baik yang kita contoh ternyata adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah teladan yang paling paripurna ya, tidak ada teladan yang baik. Jadi teladan kita siapa? Baginda Rasulullah ya. Kalau orang Korea, teladan kita enggak? Enggak dong, jangan jadi teladan ya. Mungkin boleh asik gerakan untuk olahraganya ya, dance-nya buat gerakan olahraganya boleh. Tapi tetap olahraga yang harus sesuai dengan koridor Allah ridho ya. Jaga aurat,
di tempat yang tertutup kalau bisa muslimah ya, jangan sampai yang terbuka. Kalaupun terbuka, kalau bisa jangan sampai banyak yang nonton, ada kaum laki-lakinya ya nak ya. Berarti indoor dong, ya lebih baik indoor lah ya. Atau suasana ada yang rumahnya tuh modelnya kebuka tapi pekarangannya memang luas. Ya, semoga Allah mudahkan. Allah baginda Rasulullah menjadi suri teladan kita. Yang pertama, kita akan mengkaji 5 hal yang disukai oleh Rasulullah dan dikagumi. Apa saja ya? Yang pertama, menyukai memulai sesuatu dari kanan. Nih, Rasulullah itu menyukai sesuatu dari kanan, mulainya dari kanan. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi nata'ullihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandalnya dan menyisir rambutnya dan dalam bersuci dan dalam semua urusannya. Nah, ini hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu mencintai hal-hal kita mulai dari yang kanan. Ya. Jadi mau wudhu mulainya dari kanan, bukan dari kiri, ya. Dimulai sesuatu dengan yang kanan. Ini hadisnya muttafaq alaih ya. Oke, anak soleh. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Perkara apa yang disukai oleh Rasulullah? Perkara kedua yang disukai oleh Rasulullah itu apa ya? Yang kedua adalah kedua mimpi yang baik. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ru'yal hasanah." Rasulullah itu suka menyukai mimpi yang baik. Nah, mimpi yang baik bagaimana kita dapat mimpi yang baik? Tentu saja harus diawali dengan apa? Diawali dengan berwudu, ya. Kalau tidur berwudu nggak kita? Mudah-mudahan kita semangat ya untuk berwudu agar mimpi kita baik, jangan yang buruk-buruk ya. Tapi memang diatur oleh baginda Rasul ya, tata caranya ketika kita mimpi yang baik, boleh bercerita dengan orang lain. Ketika kita mimpi yang buruk, maka jangan banyak menceritakan kepada orang lain ya. Dan kita langsung berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meludah sedikit ke kiri ya. Tandanya kita sedang diganggu oleh syaitan. Nah, ini mimpi yang baik. Mudah-mudahan kita selalu mimpi yang baik dengan cara tadi ya, berwudu dan berusaha berdoa. Sudah hafal ya doanya ya nak ya? Mudah-mudahan sudah hafal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mimpi yang indah karena sesungguhnya mimpi yang baik itu kabar gembira dari Allah. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'ri'ya salihah minallah wal hulma minasyaitan." Mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi buruk itu dari setan. Nah, usahakan ya kita berwudu, mudah-mudahan mimpi kita selalu menjadi baik. Nah, ini yang disukai oleh Rasulullah. Kalau kita sedang bermimpi baik, berarti itu tandanya Rasulullah pun suka sama kita. Ya. Karena kita berarti sudah menjalani rangkaian-rangkaian insya Allah yang mengharapkan untuk menuju ikhtiarnya mendapatkan mimpi yang baik. Salah satunya tadi dengan berwudu dan membaca doa. Syukur-syukur yang terakhir kita tonton adalah kajian-kajian ilmu, ya. Atau juga diiringi dengan apa? Salawat atau dengan murotal ya. Jangan lagi mau tidur nontonnya film horor atau berita kriminal. Nah, itu berarti akan terbawa ke dalam mimpi ya. Jadi kita usahakan ya nak ya. Jangan sampai kita lalai mempersiapkan tidur kita sehingga membuat kita menentukan mendapatkan mimpi kita baik atau mimpi kita buruk ya. Oke, semoga ini jadi pengingat kita ya nak ya. Oke, ini yang Rasulullah kagumi, yang Rasulullah sukai. Dan sekarang yang masih lupa kita bisa ingat kembali, kita manage kembali ya. Oh, kita mau tidur bagaimana nih, kita tentukan dulu kita mau mimpinya apa. Kalau kita mau santai-santai aja, nggak peduli dengan aktivitas berwudu, menghantarkan tidur kita dengan yang baik-baik, maka sudah tentu ya, kadang-kadang mimpi kita bisa jadi jatuh lah dari tempat ketinggian ya, atau juga mimpi-mimpi yang buruk yang kita tidak harapkan.
Solehah, yang ketiga, apa yang dikagumi oleh Rasulullah? Yaitu optimisme. Nah, Rasulullah senang dengan orang yang optimis, dengan sikap optimis. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiarata wa yu'jibunil fa'lu solihu al kalimatul hasanah." Tidak ada adwa, keyakinan adanya penularan penyakit, tidak ada tiara, menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal, dan yang menakjubkanku adalah al-fa'lu, pertanda atau optimisme yang baik, yaitu kalimat yang baik. Dalam kehidupan ini kita masih semangat hidup, itu berarti kita masih punya pengharapan di kedepannya kita akan menjadi baik. Nah, itu berarti Rasulullah pun cinta dengan hambanya, dengan umatnya yang memiliki semangat dan optimis. Kalau hari ini kita bangun pagi-pagi semangat mengerjakan tugas, semangat sholat subuh, semangat, berarti kita punya optimis. Optimis untuk apa? Dengan saya bergerak semangat, insya Allah Allah akan berikan saya kabar gembira. Jadi terus semangat. Besok begitu lagi pekerjaannya, terus diulang-ulang, nggak merasa bosan, nggak merasa merasa jenuh. Karena punya semangat. Dengan saya semangat seperti ini bergerak, saya yakin pasti ke depannya ada kabar gembira. Nah, pasti yang orang-orang yang memiliki semangat, walaupun itu pekerjaan rutinitas, sebagian orang ada yang bilang membosankan, tetapi karena ada rasa optimis di dalam hati kita, pasti apa? Kita akan semangat walaupun itu adalah kegiatan rutinitas, ya. Karena sebagian orang mengatakan rutinitas itu sungguh membosankan dan melelahkan, tapi tidak bagi orang-orang yang beriman. Dan rasa optimis ini dicintai oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah kagum dengan umatnya yang selalu optimis. Mudah-mudahan kita termasuk yang optimis ya, Nak ya. Terus menjalankan aktivitas, sholat subuh jangan kesiangan. Sholat subuh diusahakan jangan sampai terlewat. Kalau memang bangunnya kesiangan, langsung sholat. Ya, ketika ingat itu langsung sholat subuh. Jangan sampai ditinggalkan. Ya. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah sehingga kita menjadi umat yang pantas mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasul di yaumul kiamat nanti. Soleha, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa Rasulullah itu menyukai dan kagum dengan aroma yang baik. Nah, berarti kalau kita suka dengan wangi-wangian, berarti Rasulullah suka ya sama kita juga, apalagi ketika kita mau ke masjid. Khuzu zinatakum inda kulla masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian kamu yang terbaik. Tidak mesti mahal, tapi yang terbaik. Oke, berarti yang harus bagus, yang rapi, ya. Karena rapi, bagus, belum tentu mahal, ya. Berarti sesuai dengan kemampuan pun, tapi sudah berusaha yang terbaik dan usahakan untuk aroma yang baik, ya. Sonatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam burdatan sauda'a falabisaha falamma arqa fiha wajadari hasufi faqazafaha qala wa uksibuhu qala wa kana tu'jibuhu rihu thayyibah. Aku membuatkan Rasulullah, kata seorang sahabat nih, selendang berwarna hitam, lalu beliau memakainya. Saat berkeringat beliau mendapati bau uol atau bulu kambing hingga beliau pun membuangnya. Perawi berkata, aku mengira bahwa dia mengatakan Rasulullah menyukai bau wangi. Berarti Rasulullah itu sebenarnya tidak suka kalau memang itu ada pakaian-pakaian yang bisa bikin aroma kita jadi tidak nyaman, ya. Kadang-kadang ada pakaian seperti itu. Berarti Rasulullah itu berarti menyisihkan, ya, tidak mengenakan kembali. Karena sudah tahu berarti orang yang bijak adalah yang tidak jatuh di lubang yang sama, ya. Usahakan berarti kita terus belajar memperbaiki diri, ya. Kalau memang hari ini pakainya kayak begini nggak nyaman, besok-besok berarti usahakan kalau memang bisa mampu dirubah berarti dirubah, ya. Dan Rasulullah menyukai wangi-wangian, ya. Mudah-mudahan kita pun bisa lebih mempertimbangkan ke depannya, Nak, ya. Oke. Soleha yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, tapi ini lebih bijak, ya, harus lebih bijaksana nih memilihnya, karena ini kisahnya adalah Rasulullah itu kagum dan senang dengan perkara minuman manis yang dingin. Diriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, wah senang nih, ya, yang suka minum teh manis. Nah, jus juga manis ya. Berarti minuman-minuman manis itu memang enak, tapi jangan berlebihan.
Kalau berlebihan insya Allah tidak baik untuk kita ya. Oke, berarti harus bijaksana, manis tapi tidak berlebihan dan tidak terlalu sering ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujibuhul hulwal barid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai minuman yang manis dan dingin. Anak soleha, demikian pertemuan kita kali ini. Kita sudah mengkaji 5 perkara hal yang disukai oleh Rasulullah dan dikagumi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita mencontoh akhlak Rasulullah sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah sehingga Rasulullah nanti mengenal kita, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.